Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Marilah senantiasa tidak henti-hentinya khatib al-faqir mengingatkan pada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan dua hal inilah kita akan menjemput kasih sayang Allah di sela-sela langkah kita, dan dengan langkah itulah Allah akan memberikan kita surga yang abadi. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas Islam ini, dengan penuh harap suatu saat nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau di telaga Al-Kautsar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa juga marilah senantiasa kita terus memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah memilih kita melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia, di tempat yang mulia, di hari yang penuh dengan kemuliaan. Bukan semata-mata kebaikan ini karena kita yang memiliki kekuatan, akan tetapi Allah lah yang menyempurnakan segala kebaikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain itu, mari terus kita perbaharui rasa ridho kita, sifat ridho kita di dalam hati ini dengan segala takdir apapun yang hari ini Allah berikan kepada kita. Karena kebanyakan manusia, mereka putus asa karena tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk ridho dengan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, yang telah Allah turunkan kepada kita, bahwa Islam adalah satu-satunya petunjuk agar kita menapaki setiap langkah di dalam hidup ini tidak lepas dari jalur yang telah ditentukan oleh Islam. Para ulama seringkali mengibaratkan seluruh alam ini adalah bagian dari diri kita, sebagaimana mungkin Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengibaratkan sebuah pohon atau sebuah tanah yang gembur itu ibarat hati kita. Demikian juga ketika kita ibaratkan hari ini kita sedang berkelana di muka bumi ini tanpa Al-Quran, tanpa din, tanpa agama ini, maka tidak ubahnya seperti seseorang yang telah tersesat di tengah hutan. Dia tidak tahu bagaimana cara dia bertahan untuk hidup, dia tidak tahu tentang ilmu falak, bagaimana menentukan arah mata angin, di mana posisi dia. Maka tidak lama lagi orang yang terjebak di hutan dengan keadaan seperti itu akan menemui ajalnya, karena dia tidak akan mampu bertahan.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu hanya terjadi mungkin di dunia saja. Tapi ketika kita sebagai seorang hamba meninggalkan petunjuk saat kita berpetualang di muka bumi ini, maka hati kita yang akan mati dan kita tidak akan menemui kecuali kehancuran. Dan hamba tersebut tidak akan menemui di akhirat nanti kecuali siksaan yang sangat pedih, karena dia tidak tahu dengan hidayahnya atau karena jauh dengan hidayahnya. Maka dari itu, khatib sekali lagi mengingatkan bahwa agama ini jadikanlah sebagai pegangan yang utuh agar senantiasa kita tidak lari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diungkapkan di dalam sebuah hadis yang sering kali diungkapkan dan termaktub di dalam hadis arba'in yang ketujuh. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengibaratkan agama ini sebuah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Ad-dinu an-nasihah. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Rasulullah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini adalah nasihat. Sedangkan kita tahu bahwa di dalam agama tidak hanya terkandung nasihat. Di dalam agama ini ada yang namanya aqidah. Di dalam agama ini ada yang namanya syariah. Di dalam agama ini ada yang namanya tata kelola segala bentuk kehidupan. Tapi dalam hadis ini Rasulullah ingin menitik beratkan pada nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama ini adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Lillahi, untuk Allah. Agama nasihat untuk Allah artinya bahwa kita di dalam hidup di dunia ini melaksanakan ibadah seharusnya hanya semata-mata untuk mencari ridhonya, tidak untuk yang lainnya. Wali kitabihi, dan untuk kitabnya, untuk Al-Quran. Di antara makna dari nasihat untuk kitab Allah ini adalah kita ridho bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, petunjuk yang real, yang nyata hingga kita menemui ajal kita. Wali rasulihi, nasihat untuk Rasulnya adalah kita ittiba' dengan apa yang telah dicontohkan oleh beliau, yang telah sempurna agama ini dibawakan oleh beliau. Kita umatnya tinggal mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. Para ulama menjelaskan pemimpin kaum muslimin ada dua. Yang pertama, pemimpin yang mewariskan ilmu, pemimpin yang mewariskan akhlak, pemimpin yang mewariskan peradaban. Dan yang kedua, pemimpin-pemimpin negara. Dan yang diwajibkan di dalam hadis ini adalah kita mentaati seluruh pemimpin yang mengajak kepada Allah. Wa amatihim, dan secara umum kaum muslimin. Artinya dengan mengayomi mereka, dengan menjaga adab kita di tengah-tengah mereka, menjaga lisan ini, menjaga segala perilaku ini, agar senantiasa menjadi nasihat untuk mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu nasihat ini dibutuhkan oleh seorang mukmin, karena nasihat akan menjadi air untuk menyirami setiap tanah yang akan menumbuhkan bibit-bibit keimanan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalkan mengibaratkan hati kita ibarat tanah. Kalau hati ini sulit sekali menumbuhkan bibit keimanan, maka ibarat tanah yang gersang, yang penuh dengan ilalang, kerikil dan bebatuan. Maka langkah pertama yang harus dilakukan sebelum kita menyiram tanah seperti ini adalah menyingkirkan seluruh gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah ini. Begitupun hati. Kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati ini, dari penyakit-penyakit
hasad, al-kibr, dengki, kesombongan, penyakit-penyakit syahwat kita, keinginan yang besar terhadap dunia, dan penyakit-penyakit yang pada akhirnya akan berujung pada kebinasaan. Pohon apapun, bibit apapun, seunggul apapun bibit itu, ketika kita tanam di hati yang gersang, maka tidak akan tumbuh. Atau bisa saja dia tumbuh, tapi tumbuh dengan penyakit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau rahimahullah dalam sebuah risalahnya Tibbul Qulub, kita harus tahu bagaimana kondisi hati kita sebagaimana kita tahu kondisi sebuah pohon. Mana pohon yang hidup, mana pohon yang berpenyakit, dan mana pohon yang mati. Pohon yang hidup tentu kita lihat dia akan berkembang pesat, dia akan tumbuh sebagaimana lazimnya sebuah pohon yang sehat, dan semakin lama dia akan semakin rindang dan menumbuhkan buah yang lezat. Kemudian pohon yang berpenyakit, mungkin dia pohon yang tumbuh akan tetapi penuh dengan hama, penyakit, bahkan tidak memberi manfaat untuk orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan pohon yang mati tentu kita tahu dia hanya sebuah pohon yang tidak berdaun, tidak lagi tumbuh. Begitulah seharusnya kita memandang hati kita. Disinilah butuhnya kita terhadap nasihat. Posisi nasihat tidak akan masuk ke dalam hati yang mati, sebagaimana air tidak berguna untuk menumbuhkan pohon yang telah mati. Akan tetapi air akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan pohon yang sehat. Maka dari itu, tidak ada yang hanya yang memberi atau mendapatkan nasihat atau menerima nasihat ini kecuali seorang mukmin yang hatinya sehat, atau sering disebut qalbun salim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ajang setiap pekanan di hari Jumat ini tentu adalah salah satu upaya bagian bagaimana menumbuhkan hati kita agar senantiasa terus sehat. Karena hati yang sehat dan hati yang berpenyakit, apalagi hati yang mati, respon terhadap sebuah perintah itu akan sangat jauh berbeda. Ketika hati yang sehat tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat, mungkin dari kemarin hati itu sudah mempersiapkan waktu, mempersiapkan tazkiyatun nafs, membersihkan setiap duri-duri yang akan menghalangi nasihat-nasihat yang mungkin akan mengalir hari ini di atas hati itu. Hati yang berpenyakit, dia tidak mampu membedakan mana ajakan untuk sebuah perintah dan mana ajakan untuk dunia. Ketika ditawarkan di hadapannya di hari Jumat antara bisnis dan salat Jumat, maka dalam hatinya tidak ada bedanya. Mungkinnya akan dia pikirkan mana yang lebih menguntungkan hari itu. Inilah hati yang berpenyakit. Dan hati yang mati, dia sudah tidak peduli lagi dengan sebuah perintah. Mau sholat Jumat, mau sholat wajib, mau sedekah, apalagi dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang disunahkan di hari Jumat, dia sudah tidak peduli lagi karena hatinya sudah mati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu marilah senantiasa di hari ini, hari Jumat, hari yang agung dalam sepekan yang kita miliki ini, kita manfaatkan sebagai muhasabah. Dan muhasabah ini adalah bagian yang tidak dilepaskan oleh para ulama dalam bab tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs atau muhasabah diri ini di dalam setiap sepekan pantas rasanya kita lakukan di hari Jumat ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal-hal yang perlu kita flashback ke belakang selama sepekan ke belakang sampai hari Jumat yang lalu, tentu yang pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita ini untuk mengecek, untuk mendiagnosa kesehatan, kadar kesehatan hati kita adalah dengan pertanyaan,
sudah seberapa dekat hati ini dengan Allah? Sudah seberapa cinta diri ini dengan ketaatan? Karena semua akan berujung dengan dua pertanyaan di dalam hati ini, ke dalam hati ini, yaitu kenapa dan bagaimana. Kenapa hati ini saat mendengar perintah Allah tidak kemudian langsung merespon? Kenapa hati ini saat disebutkan nama Allah tidak ada sama sekali respon, bergetar? Kenapa hati ini saat dibacakan ayat-ayat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat wajilat qulubuhum, tidak bergetar? Dan bagaimana bisa terjadi hingga hati begitu jauh dengan Allah? Tentu ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terus harus pertanyakan kepada diri kita masing-masing dalam rangka untuk memperbaiki kondisi hati kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu langkah yang pertama adalah mari kita bersihkan hati kita dengan taubatan nasuha, karena setiap kita tidak ada yang mampu menjamin bahwa setiap harinya terbebas dari dosa. Apalagi ketika kita memuhasabah diri kita selama sepekan ini dosa apa yang hari ini kita lakukan. Kita sering membaca sebuah perkataan yang masyhur dari seorang sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kenapa beliau terkenal dengan perkataan ini? Karena diantaranya diceritakan dalam sebuah kisah dalam Syiarul A'lam Nubala, setiap malam beliau memuhasabah dosa-dosanya, kemudian menghitung setiap dosa yang dia lakukan, lalu mencambuk kakinya sebanyak dosa yang dia lakukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebesar itu perhatian para sahabat radhiyallahu anhu kepada dosa, agar senantiasa hati kita terjaga, agar hati kita senantiasa mampu menumbuhkan setiap bibit-bibit keimanan yang setiap hari kita dapatkan. Mungkin setiap hari kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu minimal, belum lagi sholat nafilah yang lainnya, akan tetapi apakah itu mampu menumbuhkan bibit yang telah kita tanam dalam hati ini sehingga kecintaan kita makin bertambah? Apakah ketika imam membaca ayat-ayat yang dilantunkan itu membuat kita semakin cinta terhadap ayat-ayat Allah? Di antara tanda-tandanya adalah kita tidak meninggalkan Al-Quran, dan setiap hari lisan kita basah dengan kalamullah. Kemudian setelah itu tanamlah dengan bibit yang paling unggul, yaitu bibit keimanan. Bibit keimanan hanya akan muncul dari Al-Quran, dari Islam ini yang telah sempurna. Lalu siramilah dengan nasihat-nasihat, siramilah dengan ibadah-ibadah nafilah yang lainnya, dengan sedekah, dengan memperbanyak salawat dan lainnya, agar dia akan cepat tumbuh. Lalu berikanlah nutrisi kepada tanaman iman kita itu dengan zikrullah tanpa henti, baik dari lisan kita atau qalbu kita atau bahkan seluruh anggota tubuh kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat terutama untuk al-faqir dan pada umumnya untuk jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan adalah dari khatib sendiri. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ahibati azanillahu wa iyyakum. Laqad qala Allah ta'ala
amarna bis salati wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واشدد وطأتك عليهم ومزقهم كل ممزق بعزتك يا قوي يا متين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.